Halo sahabat sehat, Anda sering mendengar tentang penyakit stroke. Namun, apakah Anda sudah memahami apa itu penyakit stroke? Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terganggu atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Tanpa darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi, sehingga sel pada sebagian area otak akan mati. Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Stroke adalah kondisi gawat darurat yang perlu ditangani secepatnya karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Faktor risiko stroke meliputi yang pertama, faktor kesehatan seperti hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi, obesitas, penyakit jantung, sleep apnea, dan pernah mengalami serangan jantung sebelumnya. Yang kedua, faktor gaya hidup seperti merokok, kurang olahraga, konsumsi obat-obatan terlarang, dan kecanduan alkohol. Yang ketiga, faktor lainnya seperti faktor keturunan. Orang yang memiliki anggota keluarga yang pernah mengalami stroke beresiko tinggi mengalami penyakit yang sama. Dan faktor usia. Dengan bertambahnya usia, seseorang memiliki resiko stroke lebih tinggi dibandingkan orang yang lebih muda. Berdasarkan penyebabnya ada dua jenis stroke, yaitu yang pertama, stroke iskemik, terjadi ketika pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan, sehingga menyebabkan aliran darah ke otak sangat berkurang. Stroke iskemik dibagi menjadi dua, yaitu trombotik dan embolik. Stroke trombotik yaitu bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam pembuluh arteri yang mensuplai darah ke otak. Sedangkan stroke embolik adalah bekuan darah atau plak yang terbentuk di dalam jantung atau pembuluh arteri besar yang terangkut menuju otak. Yang kedua, stroke hemoragik, terjadi ketika pembuluh darah di otak pecah dan menyebabkan pendarahan, dipicu oleh beberapa kondisi yang mempengaruhi pembuluh darah, seperti hipertensi tak terkendali, melemahnya dinding pembuluh darah, dan pengobatan dengan pengencer darah. Stroke hemoragik terdiri dari dua, yaitu intracerebral dan subarachnoid. Pendarahan intracerebral yaitu pecahnya pembuluh darah dan darah masuk ke dalam jaringan yang menyebabkan sel otak mati, sehingga berdampak pada kerja otak berhenti. Penyebab tersering adalah hipertensi. Dan yang kedua, pendarahan subarachnoid, yaitu pecahnya pembuluh darah yang berdekatan dengan permukaan otak dan darah bocor di antara otak dan tulang tengkorak. Penyebabnya bisa berbeda-beda, tetapi biasanya karena pecahnya aneurisma. Tiap bagian otak mengendalikan bagian tubuh yang berbeda, sehingga gejala stroke tergantung pada bagian otak yang terserang dan tingkat kerusakannya. Itulah mengapa gejala stroke bisa bervariasi. Namun, umumnya stroke muncul secara tiba-tiba. Ada 3 gejala utama stroke yang mudah dikenali, yaitu salah satu sisi wajah akan terlihat menurun dan tidak mampu tersenyum karena mulut atau mata terkulai, tidak mampu mengangkat salah satu lengan dan tungkai karena terasa lemas atau mati rasa, ucapan tidak jelas bahkan tidak mampu berbicara meskipun penderita terlihat sadar. Beberapa gejala lain diantaranya mual dan muntah, vertigo, penurunan kesadaran, sulit menelan atau disfagia, gangguan pada keseimbangan dan koordinasi, serta hilangnya penglihatan secara tiba-tiba atau penglihatan ganda. Komplikasi stroke yang dapat terjadi yaitu deep vein thrombosis. Sebagian orang akan mengalami penggumpalan darah di tungkai yang mengalami kelumpuhan. Yang kedua, hidrosefalus, yaitu menumpuknya cairan otak di dalam ventrikel. Yang ketiga, mengganggu refleks menelan sehingga makanan dan minuman berisiko masuk ke dalam saluran pernapasan dan dikenal sebagai disfagia, yang mana dapat menyebabkan pneumonia aspirasi. Informasi bagi Anda. Perlu Anda ketahui bahwa Bell's palsy dan stroke adalah dua penyakit berbeda. Stroke terjadi akibat adanya kelainan pembuluh darah di bagian otak, sedangkan Bell's palsy adalah peradangan pada saraf wajah. Perbedaan lainnya terletak pada kondisi wajah saat terjadi kelumpuhan. Pada kasus stroke, meski mulut dalam kondisi miring, pengidap masih bisa menutup mata. Sedangkan pada kasus Bell's palsy, pengidap tidak dapat menutup mata dengan sempurna saat terjadi kelumpuhan. Pencegahan stroke dapat dilakukan diantaranya menjaga pola makan, olahraga teratur, berhenti merokok, hindari konsumsi minuman beralkohol, dan hindari penggunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Makanan yang harus dihindari penderita stroke diantaranya makanan instan dalam kemasan, makanan tinggi gula, tinggi garam, dan makanan yang mengandung lemak jenuh dan lemak trans. Sedangkan makanan yang dianjurkan untuk penderita stroke diantaranya sayuran dan buah-buahan, biji-bijian dan kacang-kacangan, serta makanan tinggi serat,
daging ikan, daging sapi dan unggas tanpa lemak dan tanpa kulit, produk susu rendah lemak, makanan yang kaya asam folat, makanan dengan vitamin B6, B12, C, dan E, serta makanan yang tinggi kalium dan magnesium.